Shalom teman-teman semua, gimana kabar kalian dalam minggu ini? Masih sehat-sehat? Masih segar-segar? Ya, kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan terus memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Dan sudah waktunya saat ini kita kembali dalam persekutuan online kita di bulan Maret ini. Teman-teman, mari saat ini kita siapkan hati kita. Kita rindu biarlah Tuhan yang melawat setiap kita saat ini. Dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan biarlah dapat menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami rindu Engkau melawat setiap kami saat ini. Kami rindu ya Tuhan, biarlah ibadah kami hari ini boleh menyenangkan Tuhan. Dan kami boleh terarah untuk melihat kepada Tuhan, Engkau Allah sumber dari kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, biarlah ibadah hari ini boleh menolong kami dapat mencintai Tuhan, dapat menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh semakin serupa Tuhan. Tolong ya Tuhan, setiap kami di rumah kami masing-masing saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berdoa mengucap syukur. Amin. Teman-teman, pada hari ini aku pengen ajak teman-teman untuk dapat berkumpul bersama sekali lagi pada live streaming Youth and Teens GKI Gathering Serpong. Kita mau satukan hati kita mau puji Tuhan kita mau sembah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita katakan, segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. sekali lagi dengan segenap hati. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. menjadikanku indah. Teman-teman, sekarang kita mau bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita mau naikkan syukur kita. Kasih yang begitu besar.
kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku dan ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Sekali, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku dan ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Dengan lebih lagi kita katakan, ku takkan berhenti. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Yeay, kita mau bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Teman-teman, sebentar kita akan berdoa bersama. Kita mau curahkan hati kita, kita mau teduhkan hati kita. Sebelum mari kita angkat satu pujian tanpa syarat. Ku tak menyerah. Walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memulihkanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Teman-teman, mari kita berdoa. Mari kita doakan untuk rencana pemerintah untuk penyaluran vaksin, agar rencana pemerintah dalam penyaluran vaksin ini dapat berjalan dengan lancar. Dan penyaluran vaksin ini tidak dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi. Kita juga memohon pada Tuhan untuk pimpin pihak-pihak panitia-panitia yang terjun dalam penyaluran vaksin ini agar dapat bekerja dengan bertanggung jawab. Kita mohon bimbingan Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk rencana pemerintah Republik Indonesia ini ya Tuhan, untuk penyaluran vaksin COVID-19 ini kepada masyarakat ya Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan berkati, biar
penyaluran vaksin ini dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Tuhan juga jauhkan rencana penyaluran vaksin ini dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mencari keuntungan pribadi mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan juga sertai untuk para panitia, untuk pihak-pihak yang terjun langsung dalam penyaluran vaksin ini agar dapat bekerja dengan bertanggung jawab. Biar Tuhan yang lindungi dan berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Teman-teman, kita doakan juga untuk gereja GKI Gading Serpong kita ini agar dapat bertumbuh lebih lagi daripada sekarang. Kita juga doakan untuk para pelayan, youth, teens, dan semuanya agar dapat memberikan yang terbaik dalam pelayanan mereka. Kita juga doakan untuk kita semua agar dapat menjadi berkat dimanapun kita berada dan dimanapun kita melayani. Tuhan, kami ingin menyerahkan gereja kami GKI Gading Serpong ini pada tangan-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan pimpin agar dapat bertumbuh lebih lagi dari sekarang ya Tuhan. Tuhan juga sertai para pelayan GKI Gading Serpong ya Tuhan. Tuhan tuntun mereka, Tuhan berikan kekuatan agar dapat melayani lebih lagi dan menjadi berkat di dunia ini ya Tuhan. Tuhan juga berkati youth and teens GKI Gading Serpong ya Tuhan, biar dapat bertumbuh dan menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Untuk teman-teman yang mungkin pada saat ini mengalami pergumulan, kami berikan waktu untuk dapat berdoa secara pribadi di rumah. Mari kita berdoa. dan pulihkan kembali negeri kami. Dan satukan suara, kami umat. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah
kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Teman-teman, mari saat ini kita siapkan hati kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami rindu Engkau kembali menyapa kami melalui firman Tuhan. Tuhan, kuasai hati kami, Tuhan kuasai diri kami ya Tuhan. Biarlah waktu yang singkat kami merenungkan firman tidak berlalu dengan sia-sia. Tapi biarlah Tuhan, benih firman Tuhan yang tertanam dalam hati kami boleh bertumbuh subur. Dan kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh semakin serupa Tuhan dan menyenangkan Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman semua, gimana kabar kalian? Kita bersyukur Tuhan sampai saat ini masih memelihara kita dengan kasih-Nya yang besar, dengan anugerah-Nya yang limpah. Dan saat ini dalam persekutuan online ini menunjukkan satu bukti bahwa Dia Allah yang terus memelihara kita, yang terus mengasihi kita, dan mau menyapa kita melalui kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini teman-teman kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-23. Kita akan fokus di ayat 1 sampai ayat yang ketiga saja. Sebenarnya pembahasannya secara keseluruhan, tapi kita melihat dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga saja, demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, saya tahu kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang berolahraga. Dan setiap kita yang berolahraga pasti memiliki referensi olahraga yang kita sukai. Misalnya kalau saya suka sepak bola. Dan mungkin beberapa teman-teman suka bola basketball. Ada juga yang mungkin suka badminton. Ada juga yang suka tenis dan sebagainya. Teman-teman, kita tahu bahwa dalam setiap olahraga-olahraga yang kita sukai, di bidangnya masing-masing tentunya ada bintangnya. Ya, dalam hal ini sepak bola, ada Lionel Messi, ada Cristiano Ronaldo, dan lain sebagainya. Dan juga di dalam basketball ada LeBron James, ada juga Kobe Bryant, ya. Dan juga misalnya kalau di badminton teman-teman, olahraga bangsa kita, ya, bintangnya yaitu adalah Taufik Hidayat, ya. Banyak bintang yang kita dapat saksikan di sana. Atau mungkin tenis. Saya cuma tahu dari bintang yang yang wanita, yaitu adalah Serena Williams, seperti itu. Teman-teman, kalau kita melihat setiap bintang-bintang di bidang olahraganya masing-masing, mereka menonjol dibandingkan pemain-pemain yang lain, kita sudah berasumsi bahwa mereka tidak hanya memiliki talenta yang luar biasa, tetapi mereka juga menjalankan latihan-latihan yang begitu intens, begitu luar biasa, sehingga membuat mereka menjadi pemain yang lebih menonjol daripada pemain-pemain yang lain. Teman-teman, kita sudah pasti berasumsi lah, kalau mereka latihan dengan begitu keras, mereka juga memiliki talenta yang luar biasa. Kita sudah berasumsi bahwa mereka adalah pemain-pemain yang mencintai bidang olahraga mereka. Benar bukan? Mereka mencintai bidang olahraga mereka, oleh sebab itu mereka dengan rela menghabiskan banyak waktu dengan latihan agar dapat melakukan olahraga mereka, menjalankan olahraga mereka lebih baik daripada pemain-pemain yang lain. Dan teman-teman, saya ingin menunjukkan satu bintang yang mungkin kalian juga sudah lupa, ya, kalian juga mungkin tidak tahu tentang seorang atlet tenis yang berjaya pada masanya, yaitu adalah Andre Agassi, ya. Andre Agassi. Teman-teman, Andre Agassi terkenal menjadi pemain profesional tenis nomor 1 di dunia dari Amerika Serikat. Dia berasal dari Amerika Serikat, teman-teman semua. Dan Andre Agassi telah memenangkan 8 gelar juara tunggal Grand Slam. Dan salah satu dari 5 pemain yang telah memenangkan ke-4 Grand Slam. Ya. Ia dianggap oleh banyak penggemar menjadi salah satu pemain tenis yang luar biasa terbaik sepanjang masa.
Dan dia pensiun pada 3 September 2006, teman-teman semua. Teman-teman, kalau kita melihat bintang dari tenis ini, Andre Agassi, maka kita juga punya satu pemikiran yang membuat Andre Agassi ini sama dengan bintang olahraga lainnya. Bahwa apa? Tentunya dia menjadi pemain yang berprestasi karena dia rajin latihan, dia pemain yang lebih banyak mendedikasikan waktunya untuk bermain tenis, dan sebagainya. Dan orang-orang tersebut pasti kita sudah asumsikan bahwa pasti dia mencintai olahraga tersebut, maka dia dengan rela menginvestasikan banyak waktu untuk dapat menjadi pemain yang luar biasa dengan latihan-latihan yang keras dan sebagainya. Tapi menarik sekali teman-teman, dalam satu artikel yang menceritakan tentang Andre Agassi yang berjudul adalah Rahasia Kehidupanku. Di sini justru menguak siapakah sesungguhnya Andre Agassi itu. Andre Agassi dalam artikel ini justru menunjukkan dengan gamblang bahwa dia sebenarnya tidak mencintai olahraga tenis. Bayangin teman-teman, dia adalah pemain yang berprestasi, tetapi dia dengan terang-terangan mengatakan bahwa saya sesungguhnya tidak mencintai olahraga tenis. Kenapa? Karena olahraga ini sesungguhnya adalah olahraga yang dipaksakan, olahraga yang diobsesikan oleh ayahnya kepada dirinya. Sejak dalam kandungan dia sudah dikatakan begini, kamu nanti akan menjadi pemain nomor 1 di dunia, pemain tenis. Kamu nanti akan menjadi pemain tenis nomor 1 di dunia. Sampai dia kecil terus, kamu akan menjadi pemain nomor 1 di dunia. Seperti itu. Bahkan ketika dia sudah umur 7 tahun, ketika dia menjalani kehidupannya sebagai anak-anak, mulai dari anak-anak, dia sudah mulai belajar bagaimana dapat menjadi pemain tenis yang profesional, yang dapat menjadi pemain nomor 1. Setiap hari dia harus belajar, latihan bersama ayahnya, dia harus memukul bola tanpa henti setiap harinya. Dan pada satu titik, dia sangat kelelahan sekali latihan tenis, teman-teman. Dia terus menerus pukul sampai dia katakan begini sama papinya. Aduh, Dad, sampai berapa lama lagi? Aduh, Pi, berapa lama lagi? Saya sudah lelah. Tetapi semakin dia banyak mengeluh, ayahnya semakin marahin dia. Nah, seperti itu. Dan pada akhirnya dalam satu titik dia sudah berang sekali, dia sudah kelelahan sekali. Dia memukul bola itu dengan begitu keras. Wah, gitu ya. Bola itu pergi, hilang, entah kemana. Wah, di situ ayahnya marah sekali. Apa yang kau lakukan? Tetapi dia katakan, saya nggak peduli dengan amarah papi saya. Karena saya jujur sangat capek sekali. Ketika momen itu terjadi, dia kemudian pergi beristirahat. Dan dia katakan begini, lumayan 4 menit latihan. Dan dia katakan seperti gini, lumayan 4 menit untuk istirahat latihan tenis. Itu lebih dari cukup. Karena dikatakan bahwa dia terus-menerus didampingi ayahnya untuk tanpa henti latihan tenis, teman-teman semua. Mungkin judul artikel yang paling tepat menggambarkan Andre Agassi pada bagian ini yaitu adalah kehidupan yang tidak saya pilih, seperti itu. Karena dia tidak pernah memilih untuk menjadi pemain tenis profesional. Dan di sini kita dapat melihat satu hal yang menjadi refleksi kita sebagai orang percaya, bahwa banyak sekali kita menjadi anak-anak Tuhan juga demikian. Kita menjadi orang percaya memang karena sudah diwariskan dari orang tua kita menjadi orang percaya. Dan kemudian kita menjalaninya. Kita menjalaninya dengan penuh beban. Karena ketika kita menjalaninya tanpa satu konsep, tanpa satu kesadaran yang benar, kita melihat kok kekristenan banyak larangan A, banyak larangan B, banyak larangan C. Aduh, namanya agama atau namanya kekristenan itu adalah satu hal yang sangat melelahkan sekali. Karena begitu banyak aturan dan lain sebagainya. Kita mungkin sama seperti dengan Andre Agassi. Dengan kata lain, kita memberikan judul kehidupan kita yaitu adalah kehidupan yang tidak saya pilih, seperti itu. Ya, kita perlu lihat Andre Agassi tetap menjadi pemain yang berprestasi, tetapi sejatinya dia tidak mencintai olahraga tenis. Ya, kita mungkin juga menjadi orang percaya demikian. Kita sudah dilahirkan dari kecil, kita sudah diajarkan Alkitab dengan doktrin-doktrin yang luar biasa dari kecil. Kita sudah diajarkan berdoa itu yang benar seperti apa, waktunya kapan mungkin, atau mungkin kita sudah diajarkan kekristenan itu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Banyak larangannya dan kita tahu semuanya itu. Tapi pada akhirnya
kita mendapati bahwa memang kita sungguh-sungguh tidak mencintai kekristenan, kita tidak mencintai Tuhan Yesus Kristus. Andaikan kita dapat memilih, mungkin saya akan menjadi orang-orang yang menganut agama lain atau bahkan tidak beragama, teman-teman semua. Dan hari ini kita mau belajar, teman-teman, tentang kehidupan kita sebagai orang percaya selama kehidupan kita saat ini. Teman-teman mungkin yang mengikuti ibadah ini, ada yang sudah umur di atas 25 tahun, 27 tahun, di atas 30 tahun, atau mungkin ada yang mengikuti ibadah ini mungkin baru umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, masih usia remaja, seperti itu. Dan kalau kita melihat, teman-teman, sebelum kita melangkah jauh lagi dalam kehidupan ini sebagai orang percaya, memiliki predikat orang percaya, kita harus terus-menerus melihat kekristenan seperti apakah yang kita jalani selama ini. Apakah memang kekristenan yang diwariskan atau kekristenan yang seperti apa? Teman-teman, kalau kita melihat tadi dari Matius pasal yang ke-23, dari firman Tuhan tadi yang kita baca, di sini Tuhan Yesus mengecam pemuka-pemuka agama karena tidak ingin orang-orang salah mengerti bahwa mengikuti Yesus sama dengan menaati aturan keagamaan. Ya, kita harus saksikan pada bagian ini bahwa di sini Tuhan Yesus mengecam para pemuka-pemuka agama karena Tuhan Yesus tidak menginginkan orang-orang yang melihat mereka langsung berasumsikan bahwa menjadi orang yang beragama itu adalah orang yang demikian, mengikuti aturan-aturan agama dan lain sebagainya. Di sini Tuhan Yesus menegur para pemuka agama yang beranggotakan waktu saat itu, yaitu adalah 72 orang yang disebut Sanhedrin, teman-teman. Teman-teman, dalam Sanhedrin ada dua kelompok yang berbeda, yaitu disebut orang Saduki dan juga orang Farisi. Nah, orang Saduki adalah kelompok yang pertama, adalah orang yang lebih liberal lah, seperti itu. Orang yang bisa sesuka-suka mereka menafsirkan kitab suci. Dan orang Saduki ini adalah orang yang, kalau sudah dikatakan Saduki, artinya orang tuanya adalah Saduki. Dengan kata lain bahwa dia menjadi Saduki karena orang tuanya Saduki. Seperti itu. Dan berbeda dengan orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang benar-benar rata kanan lah, ya. Orang-orang yang benar-benar mengusahakan bagaimana dapat mempelajari agama dan melakukan agama dengan baik. Dan orang-orang Farisi ini memerlukan studi teks dan pembelajaran yang amat keras, teologi yang begitu luar biasa. Nah, itu orang Farisi, teman-teman. Dan kalau kita melihat dari dua kategori orang yang disebutkan pada bagian ini, orang Saduki dan juga orang Farisi. Orang Saduki adalah orang yang memang menjadi Saduki karena diwariskan karena orang tuanya Saduki. Sedangkan orang Farisi adalah orang-orang yang kita dapat lihat bahwa iman mereka diukur menurut kerja keras mereka dalam menyelidiki dan menaati hukum Taurat. Pengetahuan intelektual dan ketaatan perilaku adalah sasaran yang mereka bidik, ya. Dari apa yang mereka pelajari, maka mereka akan menunjukkan dengan strict, ini loh yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Dan kalau kita melihat, teman-teman, kehidupan kita sebagai orang percaya, ada di antara kita yang mungkin jadi orang Kristen oleh karena orang tua kita Kristen. Ada di sebagian dari kita juga yang menjadi seorang Kristen dan menjalani kehidupan sebagai orang percaya, memikirkan bahwa menjadi orang Kristen itu harus menjalani kehidupan yang benar-benar strict, ikut aturan, tanpa salah, tanpa cacat. Maka kehidupan yang demikian adalah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Teman-teman, di sini Tuhan Yesus mengecam kedua hal tersebut. Karena apa? Pada prakteknya, mereka melakukannya bukan karena mereka mencintai Allah, bukan. Tapi mereka melakukannya untuk apa? Supaya dapat dilihat orang, teman-teman semua. Para pemuka-pemuka agama ini. Dikatakan apa? Tuhan Yesus di ayat yang pertama, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya itu katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ya. Kalau kita melihat dari apa yang Tuhan Yesus ungkapkan di Matius pasal yang ke-23, mereka dikatakan di ayat selanjutnya, mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat ke depan rumah ibadat. Dengan kata lain, yaitu adalah segala hal-hal
yang agamawi yang mereka lakukan itu bukan karena mereka mencintai Allah, tidak seperti itu. Tapi karena apa? Supaya dilihat orang. Sederhananya begini. Mungkin saya kasih nasihat kepada teman kita, ya. Teman saya, Frank King, seperti begitu. Frank King, kamu harus menjadi anak Tuhan yang tidak boleh berbohong. Karena kalau kamu menjadi anak Tuhan yang suka berbohong, maka Allah tidak berkenan sama kamu. Tetapi pada kenyataannya, saya hanya ngomong, tetapi saya tidak melakukan. Setiap hari saya ngebohongin Frank King, misalnya begitu. Saya ngebohongin temannya Yusuf, seperti itu. Saya ngebohongin teman-teman yang lain, seperti itu. Tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C, tidak boleh D. Tetapi ketika di balik layar, mereka melakukan semua yang dilarang tersebut. Dan ketika mereka datang ke gereja, misalnya ya, dulu sinagoga, ya. Mereka datang ke sinagoga, mereka dengan mereka dengan alim banget, dengan muka yang sendu begitu ya, rohani seperti begitu. Ketemu orang langsung shalom begitu ya, puji Tuhan ya. Dan kemudian ketika mereka datang ke sinagoga saat itu, mereka langsung duduk paling depan, kemudian mereka mengangkat tangan tinggi-tinggi. Langsung orang berasumsi, wah ini orang rohani banget. Wah, ini orang setiap hari tentunya adalah orang yang memberikan dedikasi waktu kepada Tuhan setiap hari. Ya, mereka datang ke pasar-pasar dan kemudian mereka menunjukkan satu tindakan agamawi yang langsung wah, semua orang kagum dengan hal-hal keagamaan yang mereka lakukan. Dengan kata lain adalah setiap yang mereka lakukan itu bukan sebagai wujud mereka mencintai Allah, tetapi karena mereka justru ingin dilihat orang. Teman-teman, pasti kita sebagian besar akan berpikir seperti begini. Loh, saya nggak seperti itu kok, Lause. Ya, saya nggak seperti mereka kok. Saya menjadi orang yang beragama, saya menjadi seorang Kristen. Justru saya malu kalau dilihat seperti itu. Makanya saya nggak pernah datang ke gereja atau membaca Alkitab. Teman-teman sekalian, kita perlu memikirkan akan hal itu. Karena apa? Di sini kita melihat siapakah orang Saduki itu. Ya, orang Saduki adalah mereka yang diwariskan menjadi seorang percaya, menjadi seorang Saduki karena orang tua mereka Saduki. Mereka tidak punya pilihan. They have no choice to become someone else. No. Mereka menjadi Saduki, ya menjadi Saduki, seperti itu. Mereka secara liberal karena mereka dilahirkan memang dari orang Saduki, menjadi orang Saduki. Mungkin kita tidak menjadi seperti gayanya orang Farisi yang benar-benar taat dengan agama, mempraktekannya, kemudian dilihat orang, wah ini orang level agamanya tinggi sekali gitu. Tinggi banget kayak begitu. Nah, tetapi banyak juga dari kita sebagian menjadi seorang Saduki yang we have no idea kenapa saya bisa menjadi seorang Kristen. Ya tetapi inilah, it is what it is. Saya menjadi seorang percaya, ya sudah saya menjadi seorang percaya. Orang tua saya ke gereja, ya saya ke gereja. Orang tua saya memberikan persembahan, ya saya memberikan persembahan. Orang tua saya mengangkat tangan menaikkan pujian, ya saya mengangkat tangan menaikkan pujian. Tanpa ada satu kesadaran bahwa sesungguhnya kehidupan kita sebagai orang percaya itu didasarkan bukan dari aturan demi aturan. Tetapi kehidupan kita sebagai orang Kristen didasarkan pada sebuah relasi. Teman-teman, kalau kita melihat di sini orang-orang yang dikecam oleh Tuhan Yesus, orang Farisi dan ahli Taurat, para pemuka agama. Mereka di sini dikatakan bahwa apa? Mereka adalah orang-orang yang benar-benar taat menjalankan agama mereka. Tapi di sini justru Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang demikian. Teman-teman, kalau kita di sini membaca dalam Matius pasal 23 ayat 1 sampai 36, semua isinya itu adalah celaka. Ya. Tuhan Yesus mengecam dengan begitu luar biasa orang-orang yang merasa dirinya itu lebih rohani ketimbang orang-orang yang lainnya. Kenapa? Karena mereka sesungguhnya tidak mencintai Allah. Mereka melakukan semuanya itu di atas dasar kemunafikan. Di sini ada yang bisa jelaskan apa arti kemunafikan? Sederhananya kemunafikan yaitu adalah mereka hanya sekedar bermain drama, teman-teman. Teman-teman tahu kalau main drama, kita tentunya tidak menjadi orang yang sebenar-benarnya seperti itu. Ya, anak saya Ashley hobi banget main drama. Hobi banget main drama.
Saya sama Lause Junia itu suka menjadi tandem main dramanya, ya. Dia menjadi Elsa ya di Frozen, dan saya menjadi Olaf, dan maminya menjadi Sven, seperti itu. Akhirnya kita berpura-pura gitu ya. Oh, Elsa, do you wanna build snowman? Dan lain sebagainya. Anak saya suka bermain drama. Dan kalau kita bermain drama, artinya itu tidak menjadi satu hal yang benar-benar. Itu sebuah kepura-puraan, ya. Sebuah kepura-puraan. Dan kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tahu kalau yang demikian adalah namanya main drama. Tetapi kita juga harus sadari bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita seringkali juga bermain drama dalam kehidupan kita setiap hari. Kita memakai topeng kekristenan. Kita rajin ke gereja. Nggak usah ke gereja deh. Kita pakai label orang Kristen, kita sudah dicap orang yang baik. Seperti begitu. Tapi pada kenyataannya, kita benar-benar tidak tahu apa sesungguhnya menjadi orang percaya. Bahkan kita harus akui dan jujur, kita tidak mencintai Tuhan. Teman-teman sekalian, Tuhan Yesus tidak menginginkan hal yang demikian terjadi kepada para pengikut-pengikutnya. Para pengikut adalah seorang yang memberikan keputusannya, bertanggung jawab atas keputusannya, oleh karena mereka memang mencintai seseorang yang dia ikuti. Dalam hal ini adalah Tuhan Yesus. Ketika dia diminta untuk memberikan pengorbanan, apa arti mengikuti Yesus? Dia tidak pernah ragu untuk mengatakan iya. Karena apa? Sekalipun dia tahu susah, tapi dia tahu dia mengikut orang yang ia kasihi. Dan inilah yang Tuhan Yesus inginkan sebagai anak-anak muda, sebagai orang percaya. Tidak hanya anak-anak muda, sebagai orang percaya. Dia menginginkan seseorang yang benar-benar mencintai dia, dan di atas relasi tersebut, kehidupannya justru terpancar. Ketaatannya bukan karena oleh takut, bukan karena kemunafikan, tapi karena dia mencintai Tuhan Yesus. Teman-teman, kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh para pemuka-pemuka agama di masa Tuhan Yesus, jelas mereka tidak mencintai Allah. Mereka justru banyak melakukan hal yang demikian. Karena pertama, karena memang mereka lahir dari orang Saduki. Jadilah orang Saduki. Dan ketika mereka menjadi para pemuka agama seperti halnya orang Farisi, mereka melakukan berbagai banyak cara untuk mengetahui, untuk melakukan, tapi bukan untuk mencintai Tuhan. Bukan karena mereka mencintai Tuhan. Tapi karena apa? Supaya orang respect sama mereka. Supaya orang melihat mereka adalah satu sosok yang begitu rohani sekali dan patut untuk dihormati. Dan tidak sedikit dari mereka juga oleh karena status mereka yang demikian, mereka juga banyak melakukan hal yang semena-mena kepada orang yang mereka anggap tidak lebih rohani dari mereka. Teman-teman, ini menjadi refleksi kita sebagai orang percaya. Teman-teman, kita perlu pikirkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bagaimanakah kehidupan kita selama ini? Apakah kita menjadi orang percaya karena kita mencintai Tuhan, atau memang kita menjadi seorang percaya karena memang kita dilahirkan menjadi orang Kristen sejak dari lahir? Dan ketika kita menjadi orang Kristen, kita sudah dikasih tahu A, B, dan C. Teman-teman sekalian, kita perlu dari sejak muda memikirkan dengan serius kehidupan kita sebagai orang percaya. Janganlah jadi orang percaya yang hanya sekedar menjadi orang percaya yang ikut aturan, ya, ikut A, B, C, dan lain sebagainya. Pada akhirnya kita kering. Tapi ikutlah Yesus karena kita memang mencintai Dia. Kita dibesarkan karena kita mencintai Yesus. Teman-teman, suatu ketika seorang penulis terkenal yang bernama Kyle Edelman, ketika dia memberikan seminar di salah satu kota di Amerika, selepas dari seminar itu ada seorang bapak yang berbadan besar menghampiri dia. Ketika bapak itu menghampiri dia dengan berlinang air mata, dia menceritakan tentang anak gadisnya yang memasuki universitas dan kemudian terhilang. Sederhananya, dia tidak lagi menjadi pengikut Yesus. Dia tidak lagi menjadi seorang Kristen. Tetapi dia menjadi orang yang justru menolak kekristenan. Di dalam kesedihannya dia menceritakan tentang anaknya yang terhilang tersebut. Kyle Edelman tidak mengatakan banyak hal kepada pria ini.
Tetapi pria ini terus-menerus menceritakan dan mengatakan seperti ini dalam kesimpulannya. Dia katakan begini, selama dia membesarkan anak itu dan membawanya ke gereja, dia menyadari bahwa, dia katakan begini, kami membesarkannya dalam gereja, tetapi kami tidak membesarkannya di dalam Kristus. Artinya apa teman-teman? Dia menyadari bahwa selama ini dia mengajak anak perempuannya itu ke gereja hanya untuk mengetahui what is do, what is done. Apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Harus ini, harus itu, tetapi tidak diajarkan bahwa yang terpenting adalah mencintai Tuhan Yesus. Maka dia katakan apa? Kami membesarkannya dalam gereja, tetapi kami tidak membesarkannya di dalam Kristus. Teman-teman, kita tidak pernah punya waktu yang banyak dalam dunia ini. Nggak ada yang tahu umur seseorang. Ya. Dan for honest, I really hate to say about this. Ya. Saya paling tidak suka mengatakan hal ini, tetapi inilah kenyataannya. Bagaimana ketika Tuhan mendapati kehidupan kita sebagai orang percaya? Apakah kita menghabiskan waktu kita dalam dunia ini menjadi seorang yang menghabiskan waktu ikut taat ajaran agama, atau justru yang mendapati kita menjadi seorang yang benar-benar mencintai dirinya, sebagai orang Kristen yang mencintai dirinya? Teman-teman, saya tidak tahu berapa lama teman-teman menjadi seorang percaya. Tapi jangan teman-teman mendapati diri kalian hanya dibesarkan di dalam gereja, yang tahu A, tahu B, mana tidak boleh, mana yang boleh. Tapi kalian tidak benar-benar mendapati diri kalian diajarkan untuk benar-benar membangun relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus. Mencintai Yesus. Karena apa teman-teman? Sesungguhnya kalau kita mengikuti berbagai banyak macam aturan demi aturan dalam gereja, kita sebenarnya akan mendapati diri kita begitu kering dan amat sangat melelahkan. Atau kita hanya sekedar mendasari keagamaan kita dengan hal-hal yang sifatnya manis untuk didengar. Ketika kamu mengikuti Yesus, kamu akan diberikan kekuatan, kamu akan diberkati, kamu akan mendapatkan kesehatan, kamu akan mendapatkan umur panjang, kamu bebas dari kecelakaan dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, ketika kita mendapati, kita hanya mengikuti kekristenan hanya berdasarkan hal-hal yang demikian, pertama kita akan lelah. Dan kita tahu ketika kita menjalani kehidupan ini ternyata tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang demikian, maka lambat laun kita akan mendapati kitanya yang tersesat. Kita memilih jalan untuk tersesat. Tapi ketika kita sungguh-sungguh melihat kekristenan, yaitu adalah suatu perjalanan mencintai Yesus seumur hidup, maka apapun yang menjadi aturan yang harus kita lakukan, yang harus kita jalani, maka kita akan mendapati itu semua dengan bukan satu hal yang membebani kita. Tapi justru kita melihat itu suatu hal yang menyukakan hati kita. Karena apa? Kita mencintai Tuhan. Kita mencintai Tuhan Yesus. Bahkan ketika hidup kita tidak sebagaimana mestinya terjadi, hal yang buruk terus terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan goyah. Karena apa? Karena kita tahu seperti Daud katakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Hal itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang benar-benar mencintai Yesus dan membangun relasi yang dekat dengan Dia. Bukan hanya sekedar ikut aturan, bukan hanya sekedar dilahirkan sebagai seorang Kristen, teman-teman. Teman-teman, jangan sampai Tuhan pada akhirnya ketika kita menjumpai Dia, kita mengatakan bahwa saya sudah ikut Tuhan sepanjang umur hidup saya datang ke gereja, rajin, on time, rajin memberikan persembahan, perpuluhan, rajin ikut PA, rajin ikut kelompok kecil, rajin ikut pemuda, rajin ikut doa. Tapi pada akhirnya, Tuhan Yesus akan mengatakan begini, sorry, saya nggak mengenal kamu. Enyahlah kamu pembuat kejahatan. Karena apa? Karena pada dasarnya Tuhan tidak menginginkan orang-orang yang sekedar menjalankan aturan agama. Tuhan Yesus justru menginginkan siapa? Orang-orang yang mencintai Dia. Dan oleh karena dasar cinta itulah, Dia melakukan banyak hal yang menyukakan hati Tuhan. Teman-teman semua, ini menjadi refleksi kita sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan ini singkat. Firman Tuhan ini sederhana. Tapi maukah kita
memikirkan hal ini dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Mengikuti Tuhan, menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Melihat hal itu sebagai perjalanan mencintai Tuhan Yesus seumur hidup. Bagi teman-teman yang mendapati diri kalian lahir sudah menjadi Kristen, teman-teman, hal itu bukan menjadi satu hal yang kebetulan. Karena itu mungkin salah satu cara Tuhan untuk menangkap kalian. Untuk sungguh-sungguh membuat kalian menyadari bahwa Tuhan mengasihi kalian. Oleh sebab itu sejak kalian dari lahir, kalian sudah dikasih tahu, dikenalkan siapa itu Tuhan Yesus. Tapi membutuhkan keputusan dari teman-teman sendiri untuk benar-benar mencintai dan mengikuti Dia. Bukan hanya sekedar takut ketika kita tidak ikut Tuhan, ketika kita nggak gereja, kita dimarahi orang tua. Teman-teman, bagi teman-teman yang saat ini menjalani kehidupan kekristenan, benar-benar terobsesi harus melakukan A, B, dan C, pastikan itu dilakukan dengan konsep yang benar. Bukan untuk terlihat baik di hadapan orang, tapi kalian benar-benar melakukannya karena kalian mencintai Tuhan. Bukan karena takut dicela orang. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita mencintai Tuhan dalam seumur hidup kita. Dan kita mau melakukan kehendaknya. Bukan sekedar ikut aturan, tapi dengan tulus mencintai Dia seumur hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami sebagai orang-orang percaya yang seringkali mungkin tidak dapat membedakan mana sesungguhnya yang menjadi pengikut Tuhan. Seringkali kami mengasumsikan ketika kami melakukan banyak aturan A, banyak aturan B, banyak aturan C, menunjukkan bahwa kami adalah orang yang beragama, orang yang mencintai Tuhan. Tapi sesungguhnya tidak demikian ya Tuhan. Kami mau mencintai Engkau dengan tulus, dan ketika kami melakukan kehendak Tuhan, kami sungguh-sungguh melakukannya dengan rasa cinta yang besar kepada Tuhan. Bukan untuk dilihat manusia, bukan karena takut dihukum oleh Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Kiranya Engkau Allah yang boleh bekerja dalam hati setiap kami ya Tuhan. Dan kami dapat mencintai Tuhan dengan tulus seumur hidup kami. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya percaya kita semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini bahwa kita hendaknya tidak menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang hanya sekedar menjadi orang Kristen, diwariskan agamanya, dan juga tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen yang menaati aturan-aturan agama tanpa mencintai Tuhan. Karena yang paling penting di antara semuanya itu adalah kita mencintai Tuhan dan mendasari segala sesuatu yang kita lakukan itu di atas dasar cinta kita terhadap Tuhan. Dan biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh kita ingat, lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan teman-teman, hari ini juga kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Teman-teman dapat melihat QR Code yang ada di hadapan teman-teman. Dan mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan minggu depan kita akan kembali dalam persekutuan online seperti yang kita lakukan hari ini. Dan biarlah kita juga boleh mengajak teman-teman kita, membagikan share link kita, agar setiap ibadah yang kita lakukan, tidak hanya kita yang bertumbuh, tetapi juga orang-orang lain dapat ditolong untuk bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan. Oke, sekian hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau Allah yang boleh melawat setiap kami. Kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Dan kami rindu ya Tuhan dapat menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, saat ini hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan setiap anak-anak-Mu di tempat mereka masing-masing saat ini. Mungkin ada mereka yang bergumul dengan sakit penyakit. Mungkin ada mereka yang bergumul ya Tuhan dalam studi mereka atau apapun itu. Tuhan, kiranya Kau Allah yang boleh bersama dengan mereka, melawat mereka ya Tuhan, menjamah mereka ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami, mereka hadapi ya Tuhan, mereka boleh menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan, tidak dengan sendirian dan tidak mengandalkan diri mereka sendiri. Dan kiranya Tuhan berkat-Mu kiranya tercurah atas setiap kami, dan biarlah melalui berkat pertolongan daripada Tuhan, kami melakukan segala sesuatunya untuk memuliakan dan menyenangkan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.